Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tekad Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024 sudah tak bisa ditutupi lagi seiring dengan deklarasi dukungan Partai Nasdem terhadap dirinya. Dua partai lain yang dikabarkan kuat bakal membentuk koalisi bersama Nasdem, yakni Demokrat dan PKS, kini dapat sorotan. Mengenai perkembangan yang terjadi seiring dengan resminya Anies Baswedan mendapat dukungan, pengamat politik Rocky Gerung angkat suara. Rocky Gerung dengan gaya ciri khasnya yang nyentrik dalam menyampaikan pendapat kembali mengeluarkan pernyataan yang menghebohkan. Menurutnya, partai pendukung Anies Baswedan lebih baik membubarkan fraksinya yang ada di DPR. Semua fraksi di DPR yang mendukung Anies sebaiknya bubarkan fraksinya. Itu akan menjadi gempa bumi politik dan itu langsung naik suara partai-partai itu. Kan tinggal nunggu 1 tahun lagi ada fraksi baru dengan elektabilitas tinggi, jelas Rocky Gerung. Hal ini Rocky Gerung mengungkapkan saat membahas langkah Anies yang dalam memilih cawapresnya kelak harus melewati deal-deal politik serta kalkulasi terkait ketentuan presidensial threshold 20%. Sebagaimana diketahui, presidensial threshold 20% yang telah banyak dipersoalkan oleh banyak pihak dan telah diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, namun semuanya ditolak dan jadi sorotan banyak pihak. Jadi ini bukan usulan liar, usulan radikal saya, tambah Rocky Gerung. Meski demikian, dengan melihat perkembangan yang ada mengenai gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait presidensial threshold, Rocky menganggap memang opsi Anies dan partai pendukungnya tidak punya banyak pilihan terhadap sistem yang dianggap Rocky memiliki potensi curang yang tinggi ini. Karenanya, menurut Rocky Gerung, perlu adanya pemberontakan etis terhadap sistem yang selama ini berjalan. Sebetulnya, yang kita sebut sebagai pemberontakan etis di situ, kami membubarkan karena pemilu akan bersifat curang. Nah, karena bersifat curang, maka kami nggak mau ikut, tapi nanti dia juga ikut karena akan terjadi. Ini cuma desain kecil saja supaya ada gimmick, jelas Rocky Gerung. Atas dasar itu, kembali pada permasalahan awal soal presidensial threshold 20% yang ditentang ini, Rocky memberi keringanan pada Anies Baswedan. Anies dan para partai pengusungnya kelak akan bermain dengan sistem tersebut karena tidak mungkin lagi untuk menghindar, tapi nilai etis harus ditegakkan. Anies terpaksa melakukan koalisi demi menyiasati 20%, baru kemudian diterangkan dalam konferensi pers kenapa dengan Demokrat dan PKS. Demokrat dan PKS menghendaki 0% tapi gagal di MK. Karenanya, dua partai itu berhak melakukan tindakan moral, yaitu membubarkan fraksinya. Jadi proposal saya sebetulnya yang saya paksakan, jelas Rocky Gerung.